Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra. Kali ini saya nggak sendirian bersama dengan Dr. Ardian. Halo teman-teman. Nah, kita mau berbicara tentang masalah yang sebenarnya tuh banyak ditanyakan sama teman-teman, dan saya ternyata baru menyadari ya Dr. Ardian ini, bahwa banyak di antara teman-teman itu sebenarnya tidak berobat ke dokter jiwa kebanyakan. Mereka ini banyak eh, menunda-nunda ketika mengalami gangguan kecemasan, ya. Jadi akhirnya mereka tidak langsung ke dokter jiwa. Nah, menurut pengalaman dokter Ardian sendiri di puskesmas, di praktek umum, sebenarnya cukup banyak nggak sih kasus gangguan cemas tuh? Kalau kita ngomong kasus gangguan cemas ya, Hmm. ya saya kan di layanan 24 jam ya, jadi mungkin statistik saya tuh nggak begitu pas untuk menggambarkan. Cuma sebelum pandemi, saya dalam seminggu pasti ada aja gitu orang yang saya pakai SRQ ya, karena keterbatasan waktu, jadi saya pakai SRQ. Ngarah ke gangguan cemas itu ya seminggu pasti adalah satu gitu. Dan memang kecemasan ini kan kita bilangnya kan eustress sama distress gitu. Ya. Jadi ya nggak semuanya memang kalau mau dikatakan cemas, eustress juga dibilang eustress juga bisa masuk ke Eustress itu apaan? Jadi stres yang normal kita istilahnya gitu. Stres Jadi yang normal. membantu kita untuk maksudnya itu stres yang ada di pikiran kita, tapi kita bisa, itu normal, kita bisa atasin dan bisa membuat kita jadi lebih baik gitu. Kalau distress itu yang bisa dibilang agak patologis gitu. Jadi bisa mengganggu aktivitas kita. Kalau misalnya pasien cemas di pelayanan primer itu kayak apa sih datangnya? Karena kan kalau ke saya, ke dokter jiwa itu pastinya kan yang udah parah tuh ya. Yang teman-teman tuh suka dengerin di YouTube channel saya. Itu kalau misalnya yang datang di gangguan cemas itu di pelayanan primer dokter umum tuh kayak apa ya? Karena saya waktu zaman saya waktu pendidikan spesialis, saya juga kan praktek ya. Tapi kayaknya jarang tuh ketemu kasus-kasus itu tuh. 15 tahun yang lalu kayaknya nggak terlalu banyak. Apa sekarang malah lebih banyak akibat pandemi lagi? Gimana ya? Jadi kalau saya ya, kan kita mikirnya kan konteksnya di pelayanan primer. Saya paling cuma ketemu 1 atau 2 kali aja itu. Dok, saya cemas. Dia ngomong cemas. Oh, dia itu mungkin cuma 1 atau 2 kali aja. Selama saya praktik mungkin udah hampir, ini tahun keempat. Ya. Jadi kita nggak bisa expect mereka bilang, mereka benar-benar sadar penuh karena mereka cemas, mereka mau ke dokter. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang gangguan psikosomatik, gimana tuh? Karena kan gini, kalau di pelayanan dokter umum atau penyakit dalam atau spesialis lain, saya suka bilang sama teman-teman juga bahwa mereka rata-rata datang itu sebagai gejala fisik. Nah, kira-kira sebagai dokter umum itu menyadari nggak sih ini? Karena gini ya, seringkali saya ketemunya pasien kalau di IGD datang dengan keluhan cemas panik, itu dibilangnya dispepsia, gastritis katanya nih penyakitnya, atau GERD yang lagi keren. Kadang-kadang vertigo. Ya, tapi kebanyakan tuh penyakit lambung. Nah, kenapa sih nggak bilang, nggak yakin kah apa itu cemas atau gimana kalau menurut saya sih kan mereka apa yang mereka rasain aja gitu. Maksudnya kan orang berpikir kalau ke dokter itu ya sakit gitu. Ya, sakit. Jadi ya paling yang dianggap sakit apa? Misalnya nih demam atau diare, muntah-muntah, sakit perut, sulit tidur. Jadi gejalanya gitu. Gejalanya gitu. Jadi kadang-kadang kita kalau mendeteksi cemas itu ya kita, kalau kita ngomongin pelayanan primer, kita lebih gampang deteksi itu dari aspek somatik gitu. Gejala fisiknya gitu ya. Apakah dia ada nyeri lambung berulang, pegal-pegal berulang, sulit tidur. Nah, tunggu dulu. Jadi gejala-gejala yang mungkin ini pernah nggak sih mencurigai ini pasien kayaknya nih cemas nih sebenarnya nih, dia nih ada gangguan kejiwaan nih, tapi dia nggak ngomong cemas, dia ngomongnya dalam bentuk gejala somatik atau gejala fisik, itu bisa sering ditemukan. Ya pernah menemukan. Jadi kadang-kadang saya lihat nih, kita lihat juga riwayatnya dia gitu. Kalau dia suka datang berulang, keluhannya apa? Nyeri lambung. Oke, nyeri lambung. Kalau nyeri lambung kan ada 2 ya, dispepsia organik sama fungsional. Iya, tapi kan nggak bisa diketahui. Itu kan kita kalau mau bilang organik kan kita harus periksa lebih lanjut kan. Betul. Cuma karena ini berulang terus gejalanya ya relatif lebih ke arah kembung lah,
Terus ini juga nih nyeri berpindah-pindah tempat. Hmm. Tadinya nyeri di pundak, terus Betul, nyeri di betul. kaki, nyeri sakit kepala. Berulang dikasih obat, sempat membaik, habis itu Baik. enggak. Boleh nih coba nih. Kadang-kadang kita tanya, Pak, Bapak, Ibu ada masalah nggak? Wah. Masalah, maaf ya, dengan keluarga atau dengan pasangan gitu. Biar rata-rata akan jawab nggak ada. Tapi emang bisa Tapi kadang-kadang kan langsung saya menentukan gitu Pak, bahwa setiap orang yang cemas itu, menurut pengalaman saya dalam praktek kasus-kasus cemas, nggak semua orang tuh bisa memahami cemasnya sebagai bagian dari masalah stres kehidupan sehari-hari gitu. iya, Kadang-kadang dia kira stres itu ya biasa aja gitu, sesuatu yang normal gitu ya. Kerja ya namanya kerja pasti stres gitu. Gimana? Apa maksudnya? Apakah cara pikir teman-teman dokter umum tuh selalu menghadapi situasi seperti itu tuh sebagai keadaan bahwa oh dia kalau ini nih pasti harus ada stresnya nih, mungkin dia habis putus pacar atau ada masalah pernikahan atau masalah rumah tangga dengan anak gitu. Apakah harus selalu seperti itu? Kalau kita kan nyari faktor stresor ya, kalau nyari faktor stresor sih seperti itu. Cuma sekali lagi kembali lagi kan, kalau kita ngomongin gangguan jiwa gitu, harus ada hendaya yang jelas. Apa tuh hendaya? Hendaya tuh tahu tuh hendaya. Gangguan kita bilangnya fungsiologis, gangguan fungsi. Jadi misalnya kerjanya dia sampai terganggu, atau mungkin kehidupan sosial dia atau hubungan dia sama keluarganya juga sampai terganggu. Itu kita perlu coba benahin lagi tuh. Oh, ini masalahnya jangan-jangan di sini. Karena kadang-kadang ya begitu. Waktu itu saya ada pasien juga. Ditanya, ya keluhannya itu ke nyeri lambung, hilang timbul. Sudah ke dokter spesialis pun tidak membaik, dia bilang. Katanya enak Pak, minum obat enakan, habis itu enggak. Oh, oke. Mirip tuh sama pasien-pasien. Nanya-nanya saya, ini oke deh, saya kan udah bilang, saya pakai SRQ. Iya. Saya pakai kuesioner, coba, oh ngarah. Tanya-tanya lagi, ternyata memang ada masalah di kantornya. Kenapa saya tanyakan begitu ya teman-teman ya? Karena banyak pasien-pasien yang mengalami gangguan psikosomatik, artinya dasar belakangnya itu cemas sebenarnya. Itu menunggu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk datang ke dokter jiwa. Teman-teman dokter umum atau dokter penyakit dalam itu nggak semuanya itu langsung mengatakan Anda ini kayaknya gangguan cemas. Walaupun belakangan ini mulai lumayan banyak. Saya kira ada beberapa teman sejawat kita yang sudah mulai menyadari kasus ini. Nah, menurutmu sendiri, apakah ini sebenarnya karena faktor apa ya? Kurang pede teman penyakit dalam maupun teman-teman dokter umum untuk menangani kasus cemas atau psikosomatik gitu ya? Atau kurang obatnya? Atau nggak paham? Atau apa sebenarnya? Kalau misalnya mereka itu agak, mungkin apa ya, saya nggak tahu, penunda-nunda atau karena tadi pikirannya bahwa kalau ada kasus ya obatin aja lah gejalanya gitu. Karena kalau kayak gitu kan nggak habis-habis tuh menurut saya sih. Gimana ya kalau kita ngomong cemas ya, ini kecemasan tuh sebenarnya bagian dari perasaan kita gitu. Iya, betul. Jadi mungkin apa ya, standar kita, oh cemas ini menjadi masalah yang harus ditanganin itu mungkin sebagian dokter sama sebagian masyarakat kita agak berbeda tuh konsepnya. Jadi mungkin oh cemas nih, aduh gara-gara mau ujian ya, itu kita kan kalau misalnya maaf ya, kalau cemas mau ujian apa kita sampai harus berobat kan belum tentu kan, lebih mungkin enggak kan. Betul. Cuma kan kalau misalnya masalah itu terjadi terus menerus dan benar-benar mengganggu ya mau nggak mau harus berobat. Dan juga untuk SKDI sendiri, untuk anxiety, kecemasan itu apa tuh SKDI? Standar kompetensi dokter Indonesia. Itu kalau saya nggak salah ingat ya, sekitar di angka 3A mungkin atau 3B. Jadi diagnosis awal, pengobatan awal, habis itu rujuk. Berarti harus dirujuk ke dokter jiwa. Psikiater. Nah, kalau dirujuk ke dokter jiwa, kira-kira dalam pengalaman itu pernah nggak misalnya si pasien itu malah merasa kok malah saya dirujuk ke dokter jiwa, orang saya sakit fisik. Itu dulu itu ada marah dia, emang gue gila dirujuk ke dokter jiwa gitu, gimana tuh? Itu juga dulu ada cerita sedikit lucu juga ya. Saya bilang, Bu, ini sebenarnya ngarahnya sakitnya tidak hanya fisik, tapi ini masalah kejiwaan juga. Jadi saya, kalau Ibu mau, saya bisa rujuk Anda ke psikiater. Hah? Ke psikiater? Salah itu. Susah, makanya saya bilang, kenapa saya suka di awal pembukanya YouTube channel saya selalu saya bilang, saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa. Gitu, bukan
Psikiater, kadang-kadang suka sulit tuh ngomong Iya, psikiater. 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 Saya dua kali itu saya Speak, koreksi. speak. Psikiater, Bu. Oh Iya, iya, psikiater. Udah deh, Bu, nggak apa-apa, Bu. Saya kan kebetulan bukan psikiater ya. Kalau Ibu bilang saya psikiater, oke lah ngomong-ngomong doang gitu. speak, bicara gitu. Iya, jadi memang masih ada kalau bilang ke psikiater, aduh. Kalau dulu kita mikir zaman kita sekolah juga, apalagi saya dulu Iya, stase jiwanya tuh di rumah sakit jiwa. RSKO, Rumah Oh, Sakit rumah sakit Ketergantungan ketergantungan Obat. obat. Jadi di sana ya Pastinya gangguan obat narkoba. nafza, Ah, kalau nggak nafza ya iya, psikotik, iya, bipolar. betul. Yang sakit yang lain saya ya bisa dibilang hampir Iya. nggak nemu. Nah, tadi sebelum kita memulai membuat video ini, saya tuh menjadi pembicara seminar, dan salah satu seminar online itu mengatakan bahwa tahun 2030 yang mana sebenarnya hanya sekitaran 9 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, itu dikatakan gejala gangguan depresi atau depresi itu akan menempati urutan nomor satu sebagai penyakit global di bawah penyakit kardiovaskular. Kalau tahun 2020 itu kan penyakit kardiovaskular nomor satu, jantung dan pembuluh darah, nomor dua baru depresi. Walaupun sekarang sih ya karena ada pandemi ya COVID ya seolah-olah gitu ya. Tapi kalau menurutmu sendiri gitu ya, kesiapan sebagai dokter umum, karena dokter jiwa itu kan cuma 1.200-an ya adanya sekarang di Indonesia. Dalam melayani pasien-pasien yang kira-kira bergejala gangguan jiwa itu cukup mampu nggak sih? Maksud saya di luar daripada kompetensi ya. Kita tahu SKDI itu sekarang sedang dalam proses perubahan, jadi nanti kasus-kasus gangguan cemas, depresi, teman-teman dokter umum tuh bisa menanganinya juga ya secara tuntas. Arahnya ke sana sih bakalan ya, karena kita tahu bahwa kedepannya akan kasus tuh makin banyak. Tapi menurut kamu, apakah memang ini saya kembali lagi, apakah teman-teman tuh cukup percaya diri gitu memberikan pengobatan untuk kasus-kasus gangguan kejiwaan ya, dokter umum itu ya? Kalau saya pikirnya gini ya, Atau karena pendidikannya kurang dulunya, makanya stasiunnya di rumah sakit jiwa sih ya, bukan di rumah sakit umum. Jadi ya akhirnya ketemunya pikirannya jangan-jangan dokter jiwa itu ngurusinnya cuma pasien dokter jiwa itu schizophrenia atau psikotik. Padahal itu cuma 1% tuh yang disebut orang awam gangguan gila gitu ya. Ya itu secara stigma nggak benar juga sih. Tapi kembali lagi, percaya diri nggak sih kalau ngadapin kasus gangguan jiwa? Kalau saya sih patah yang bisa dipakai adalah Allah bisa karena biasa ya. Jadi dasar ilmu udah ada. Jujur aja, saya sih bilang saya kan juga mendalami kan. Ya. Jadi bisa dibilang ya saya ngikutin lah. Cuma memang kan sampai pengobatan awal aja gitu. Jadi saya cuma pede sampai pengobatan awal aja karena saya cuma biasa melakukan sampai pengobatan awal. Jadi ya misalnya nih kalau misalnya nanti dari pihak PDSKJI bisa mau nanti bikin seminar untuk dokter umum pelatihan dari Kementerian Kesehatan, terus nanti kita dapat kesempatan juga untuk ngelakuin, saya yakin kita pasti dengan terbiasa gitu. Ada nggak sih? Maksudnya pelatihan apakah dari Kementerian Kesehatan itu mempersiapkan dokter umum tuh jauh lebih terampil menghadapi kasus gangguan jiwa? Kalau dulu kita ini di tempat kami yang pegang pelayanan kesehatan jiwa itu ada pelatihan 1 minggu dari Kementerian Kesehatan. Jadi mereka belajar lagi, dilatih lagi, nanti ada workshopnya juga gitu. Tapi waktu itu untuk pemegang program jiwanya aja. Soalnya pemirsa saya ini ya banyak dari mana-mana loh. Dan ternyata mereka itu sering bilang minta tolong dong konsultasi online ke saya gitu ya, karena nggak ada dokter jiwa di tempatnya mereka, di daerahnya mereka. Dan dokter umum, dokter penyakit dalamnya ya jujur ya kurang kompeten jadinya ya, karena mungkin takut dan segala macam yang berkaitan dengan itu. Ya, saya kira ini satu hal yang mengapa saya ingin mendapatkan insight dari Dokter Ardian sebagai dokter di pelayanan primer untuk bisa mendapatkan gambaran sebenarnya kejadiannya di lapangan itu kayak apa sih kalau misalnya ketemu pasien gangguan jiwa, gangguan cemas ya, gangguan depresi gitu. Apakah mereka itu segera ditangkap gitu? Maksud saya tuh biar supaya tuh nggak kelamaan, karena aduh bayangin ya teman-teman, kadang-kadang mereka tuh datang ke dokter jiwa itu udah berbulan-bulan, bertahun-tahun tuh kemana-mana gitu. Dan kita jadinya susah karena semakin cepat mendapatkan pertolongan sebenarnya lebih baik. Oh iya jelas. Kesembuhannya lebih tinggi. Nggak berlalu juga masalahnya. Ya, karena sistem saraf otonom itu adaptif. Jadi karena orang bilang suka, saya stres ini gara-gara udah kelamaan stres, jadi kayaknya udah nggak berasa stres lagi gitu. Nah, pertanyaan terakhir, menurut kamu nih teman-teman dokter umum itu pada mau nggak sih jadi psikiater atau dokter jiwa?
Banyak sih kalau menurut saya ya. Kalau kemarin kan saya ikut PPDS juga, yang daftar bisa bisa sampai 3 atau 4 kali dari kuota ya. Jadi ya menurut saya Wah, oke gitu. berarti banyak nih. Jadi kompetitif sekarang. Wah, jadi banyak teman-teman yang menjadi dokter jiwa. Jadi 5 tahun ke depan mungkin akan terjadi banjir dokter jiwa gitu. Wah, pokoknya Nggak mungkin, kayaknya saya susah ya. antara seneng dan sedih juga. Seneng banyak yang mau, sedih wah saingan gue banyak juga nih. Tapi tenang ya, kalau saya sih lihat masalah gangguan kejiwaan itu masalah yang paling banyak dialami ya. Dan salah satu yang membuat kita jadi sering edukasi seperti ini ingin mendekatkan kepada teman-teman bahwa gangguan kejiwaan itu sesuatu gangguan yang biasa terjadi gitu ya, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Oke, baiklah teman-teman semua. Thank you Dr. Ya dok, Ardian terima sudah kasih. menemani saya ngobrol. Nah, kita akan berbincang-bincang kembali nanti suatu saat, mudah-mudahan dengan topik yang berbeda. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan jiwa dan raga, tetap membantu diri kita dengan mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan, semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.